mau ngobrol-ngobrol dikit nih tentang film Virgo and the Sparklings dan Satin sendiri. Apa Oke. kabar Satin sebelumnya? Baik, apa kabar, Kak? Aku juga baik. Nah, Satin nih jadi selama ini lagi di rumah aja nih ya, Satin kelihatannya ya. Iya, di rumah Nah, aja. kegiatannya di rumah ini Satin ngapain aja nih, biar nggak bosen nih? Aku kan baru mau masuk kuliah, jadi aku sambil ngurusin pra masuk kuliah, aku juga Mm-mm. sambil latihan untuk persiapan Virgo gitu. Oh, jadi ada dua kesibukan ya. Nah, kalau Mm-mm. boleh tahu nih, Satin ini nih nanti mau ngambil kuliah jurusan apa nih? Aku akan ngambil psikologi. Psikologi. Semoga sukses ya studinya Satin Amin, nanti terima ya. kasih. Oh iya, sebelumnya selamat ya kamu terpilih jadi salah satu pemeran di film Virgo and the Sparklings. Terima kasih. Sebelumnya nih, kalau boleh tahu kisah perjalanannya nih, tahu dari mana sih kalau ada Virgo Talent Search? Jadi aku lihat di sosial media awalnya. Hmm. Terus belum kepikiran ikut tuh karena aku kan kelas 12 mau fokus Hmm. ujian, mau fokus belajar juga. Terus udah lihat doang, tiba-tiba aku dihubungin oleh tim casting. Abis dihubungin aku kayak, oke, aku coba ikut audisinya Virgo Talent Search gitu. Jadi waktu itu kalau boleh diceritain tuh audisinya ada audisinya tahapnya apa-apa aja sih waktu dulu itu? Tinggal post di Instagram kan pakai hashtag Pakai Virgo. hashtag Virgo. Iya, pakai hashtag itu yang talent search itu. Mm-mm. Gitu sih. Oh gitu. Nah, jadi sebelum kita ngobrol-ngobrol jauh lebih dalam tentang film, sebelumnya nih kita udah ngumpulin nih beberapa pertanyaan dari Sobat Muda di Kompas Muda. Nah, kita mau coba tanya, ada at NGIIN aja underscore. Nah, ini ada pertanyaannya nih, reaksi pertama kali pas tahu jadi berhasil jadi cast pemain film Virgo and the Sparklings tuh apa? Nah, apalagi castnya ini pemain film ini juga bagian dari jagat sinematik Bumi Langit. Nah, jadi dulu tuh perasaannya kayak gimana ya? Takut karena ini mencoba hal baru atau Em, mulai excited? aku awalnya nervous, jujur, Nervous? tapi Hmm. ketutup sama rasa seneng dan antusiasnya itu sih. Jadi kayak nervous karena baru pertama kali, tapi seneng juga at the same time. Jadi sebelum sebelum film Virgo and the Sparklings ini itu saat ini punya pengalaman dalam bidang berakting juga atau Aku cuman saat ini pernah di sekolah doang teater, drama oh ikut musikal, teater itu drama doang. musikal ya masih masuk lah ya ke Virgo and the Sparklings Hmm. jadi itu bisa jadi bekal juga gitu ya. Oke, dari selanjutnya dari Ed Indri Rosfani. Nah, ini dalam film Virgo and the Sparklings ini saat ini jadi pemerannya karakternya namanya Usi ya kan? Ya, Usi. Nah, ada nggak sih kesamaan dan perbedaan karakter si Usi ini dengan Satin di kehidupan asli? Perfeksionisnya kali ya. Itu aku banget, Perfeksionis aku ya. perfeksionis banget. Tapi Hmm. kayaknya lain enggak sih. Aku enggak sejutek Usi. Usi kan jutek banget dan tegas Oh, Usi gitu kan. karakter jutek. Aku Kalau orangnya boleh dijelasin tuh karakter santai. Usi tuh kayak gimana sih? Jadi Usi itu dia kalau dibilang jutek iya, cuman dia karena dia tegas aja. Kalau dia soal musik tuh dia perfeksionis. Jadi kesannya terkesan jutek terus kayak galak. Padahal itu karena dia overprotective aja sama bandnya gitu. Dia ini ya, pokoknya ambisi untuk jadi sesuatu yang Mm-mm. perfect gitu ya. Oke, jadi kesamaannya perfeksionis nih. Kalau Iya, perbedaannya ada nggak sih? Apa ya mungkin perbedaannya. kalau kalau tadi misalkan Satin bilang Usi itu adalah seorang yang jutek, mungkin Satin gak jutek aslinya gitu. Atau Kayaknya aku gak gimana? jutek ya aslinya ya. Kayaknya nggak mungkin. Menurut aku sih Oke. nggak jutek. Kalau mungkin orang bilang jutek, mungkin mukanya aja kali. Selainnya nggak sih, kayaknya aku nggak, nggak galak nggak. Oke, oke. Jadi ya ada kesamaan dan perbedaan ternyata dengan karakternya ya. Nah, dalam memerankan karakter Usi ini kesulitannya apa sih buat Satin? Jujur musik klasiknya, karena kan aku orangnya nggak belajar musik klasik kan. Mhm. Jadi aku pas dapet USI ya itu. Justru menurut aku nggak ada kesulitan sih. Itu aku anggap sebagai ilmu baru aja. Aku belajar musik klasik gitu. Tantangan untuk membuka diri untuk hal baru gitu ya. Iya, challenge aja buat Challenge aku diri gitu. sendiri. Oke, nah selanjutnya ini ada pertanyaan dari Adriana X Nuza. Nah, jadi setelah diumumkan cast film Virgo and the Sparklings ini, ternyata beberapa lawan main Satin ini ada banyak kan. Jadi Hmm? apalagi sekarang ini harus ada di rumah nih. Nah, bagaimana Hmm. sih caranya ngebangun chemistry, tapi dalam posisi sekarang kalian semua harus ada di rumah gitu. Jadi, Oh, how oke. do y'all get closer walaupun kalian harus di rumah aja? Bikin bonding Oke. dengan teman-teman sama cast.
Jadi, sebenarnya kita kan persiapan ini udah agak lama. Jadi emang sebelumnya kita emang udah ketemu, kita di situ sempetin waktu untuk jalan bareng, nonton bareng, makan bareng. Pokoknya kita bangun chemistry di situ. Pas ada social distancing ini, pas karantina, kita punya grup. Jadi emang kita sering cerita-cerita bareng, terus video call, terus ada workshop juga kan, workshopnya tetap online. Jadi chemistry-nya tetap kebangun dari situ gitu. Jadi nggak sebatas harus bertemu tatap muka, harus harus Enggak. in person, tapi bisa juga ya melalui Iya, media kita daring chattingan seperti juga. ini. Chattingan juga masih jalan Hmm, berarti ya. masih dong. Oke, buat teman-teman sobat muda semua yang mau tanya-tanya langsung ke Satin, boleh titip pertanyaan di kolom komentar di bawah sini biar kami jawab berdua. Nggak ada Satin yang jawab, aku yang nanya. Boleh Oke, tanya. nah ngomong-ngomong soal jagoan nih, karena film Virgo and the Sparkles ini kan Hmm. tentang ngomongin tentang film jagoan nih. Nah, siapa jagoan Indonesia favorit Satin? Jangan Gundala ya. Gundala salah satunya. Karena Gundala kan salah yang satunya. selama yang udah mulai ada persiapan sama udah ada filmnya kan Gundala, Sri Asih. Virgo juga favorit aku yang sama ini, tapi Camar dan lain-lainnya juga aku suka. Jadi sebenarnya kalau ditanya kayak gitu banyak sih pilihannya. Aku Banyak ya. sukanya. Mm-mm. Nih Satin ada ternyata ada request barusan nih Satin Apa nih? Virgorgeous minta disapa. Halo Virgorgeous. Kira-kira nih Virgorgeous udah nggak sabar nih kayak pengen nonton filmnya nih. Jadi tapi harus masih nunggu ya. Stay safe semuanya Hmm, harus di rumah dulu. nah, kira-kira ada pesan lain nggak sih yang Satin ingin sampaikan ke sobat muda dan Virgorgeous yang lagi nonton Instagram Live? Hmm. Halo semuanya, aku mau bilang terima kasih buat dukungannya. Dari kemarin, dari announcement, antusiasnya sangat luar biasa. Dan jangan lupa stay safe sekarang di rumah dulu, jangan kemana-mana. Tuh dengerin kata Satin di rumah dulu aja udah cukup. Kita udah ngebantu banyak. Tunggunya di rumah Mm-mm, aja, kita di tunggu rumah Virgo di aja. rumah. Nah, ini ada pertanyaan nih dari @lucky1803. Nah, film Virgo ini kan ada adegan actionnya nih. Nah, hal apa aja sih yang dipersiapkan untuk melakukan adegan action tersebut? Nah, loh, mungkin ada Hmm. latihan fisika atau bagaimana kah? Jadi kita ada latihan fisik, ada workshop fighting juga. Cuman kalau di film bakal ada berantem-berantem gak atau gimana, kita lihat aja nanti ya. Oh, Kita masih rahasiakan ya. Jadi rahasia kita dong. udah dan Virgorgeous harus nunggu dulu Tapi workshop ada. workshop ada gitu ya. Nah, itu menjadi satu tantangan bukan buat Satin sendiri buat memerankan sesuatu yang lebih apa ya ngomongnya ya memerlukan adegan fisik yang cukup Hmm. intensitasnya cukup tinggi gitu. Tantangan sih iya, cuma menurut aku ya di situ serunya kalau dari persiapan film, apalagi film Virgo ini kan, ya di situ aku ambil ilmunya, tapi aku ambil juga kayak itu emang ajang juga buat have fun sama teman-teman yang lain gitu. Karena kan di luar itu aku juga latihan fisik kan, latihan fisik sendiri, aku nge-gym, aku juga dulu sempat lari, jadi ya sebenarnya kalau dibilang tantangan, kita ambil fun-nya aja. Ambil funnya aja ya. Karena itu buat diri kita sendiri juga sebagai media Mm-mm. pembelajaran kita juga. Nah, selanjutnya ada pertanyaan dari @pucilo. Kak Satin, workshop saat puasa gimana sih rasanya? Hmm, sama aja sih kayak workshop biasanya, bedanya nggak tatap muka aja. Kalau untuk workshop reading, kita Mm-mm. tetap yang ngobrol kayak biasa, ya pada umumnya aja. Kalau piano pun aku juga tetap belajar sendiri gitu di rumah selama. Kalau selama puasa, kita tetap reading kayak Mm-mm. biasanya aja. Mungkin jadi lebih aus kali ya. Lebih haus ya, ya. Tantangan juga lagi. Iya Iya, gitu. tapi seru tetap. Seru Kita ambil tetap. serunya. Benar-benar. Selanjutnya nih ada dari pertanyaan dari @ranayay. Satin minta tips acting sama papanya nggak? Kita kan udah tahu nih papanya Satin ini dulu memerankan film Gundala di Hmm. Jagat Bumi Langit juga. Nah, kira-kira Satin minta banyak ini nggak tips untuk berakting atau papa juga sering ngajarin Satin sesuatu nggak gitu? Kalau diskusi sih pasti sih, karena aku Mm-mm. emang suka diskusi tentang apapun sama ayah. Terutama Mm-mm. karena ini hal baru buat aku rasa sharing sama ayah tuh orang yang tepat gitu lah buat Orang sharing. yang Karena kan tepat. ayah ngerti gimana gitu. Kira-kira pesan apa sih yang selalu ditanamkan Ayah Satin kalau dalam mengerjakan proyek Virgo ini? Apa Ayah udah selalu jangan bilang, takut-takut gitu atau hmm, gimana? iya ayah bilang jangan takut nikmatin aja prosesnya. Karena ayah sama ibu pun
selalu bilang mereka ngarahin aku, cuman sesuai porsinya aja. Mhm. Mereka pengen aku menikmati semua prosesnya dengan cara aku sendiri gitu. Jadi tetap dibawa enjoy dengan kita sendiri gitu ya, Sin. Iya, Satin ya. Mm-mm. Oke, dari pertanyaan selanjutnya, at Smirking Lioness. Satin, gimana sih dinamika antara Usi dan Riani di film Virgo and the Sparkling? Em, kita bahas kalau di komik ya, kalau di komik. Mm-mm. Kayaknya kalau di film kita rahasiakan dulu. Cuman Rahasiakan kalau di dulu. komik Oke. kalian bisa lihat ya Usi sama Riani awalnya gimana kan? Mhm. Tuh bisa dilihat jutek-jutekan gitu. Cuman kan ujungnya kita berteman-berteman juga, kita klop juga. Jadi kalau di film ya kita tunggu aja. Tapi ya kemungkinan seperti itu sih. Karena kan diadaptasi dari webtoonnya Dia gitu. adaptasi dari webtoonnya. Nah, ngomong-ngomong, dari case-case yang udah ada ini, kira-kira kedepannya Satin gimana ya ngomongnya? Maaf, perasaannya bisa main sama Zara dan Mawar tuh gimana sih? Nah, ini nih sama nih pertanyaannya. Hmm, Kanzi96_3 gimana nih perasaannya nih? senang banget dong. Aku nontonin film mereka semua. Jadi pas ketemu tuh kayak excited gitu, kayak oh ini orangnya ternyata baik ya dan aku bisa berteman sama mereka itu tuh senang sih aku. Seneng ya. Maksudnya dilihat juga dari Zara juga dulu sebelumnya pernah bermain di banyak film juga, jadi banyak Mm-mm. juga bertukar pikiran juga sesama dengan Iya, ini. sama-sama belajar. Gitu, sama-sama belajar. Oke deh, kira-kira Vir Gorgeous atau sobat muda semua masih ada yang mau titip pertanyaan bisa di bawah sini. Nah, jadi Satin hari ini puasa, Puasa puasa dong. bentar lagi buka. Jadi Iya, alhamdulillah bentar lagi buka ya. alhamdulillah bentar lagi buka. Gimana puasa hari ini lancar Satin? Lancar, aus dikit, Lancar cuman aus lancar. dikit. Nggak apa. Kalau misalkan susah ngomong apa, bilang aja ke Jordi Nah, nanti iya. Jordi kurangi pertanyaannya. Oke, ini dari @feargorgeous.official. Nah, bagaimana sih pendalaman karakter Usi dan pemain Scorpion Sister Oke. yang udah Kalau dijalanin sama Satin? aku sendiri pertama pasti baca webtoonnya dulu. Aku Mhm, dalamin dari situ. Karena itu kan source terbaiknya dari situ. Aku lihat dulu Usi itu gimana sih orangnya. mhm, Dia gaya bicara seperti apa. mhm. Latar belakangnya seperti apa. Terus aku juga ngobrol sama sutradaranya. Aku juga nanya kayak, Bapak sutradara Pak Ocha itu ngelihat Usi itu seperti apa. Jadi aku bisa memerankan Usi sesuai dengan ekspektasi orang-orang lah gitu. Oke, berarti base-nya on yang sudah Usi baca, yang Iya, sudah Satin baca di aku research iya, gitu. riset sendiri. Oke, nah ini ngomong-ngomong tentang balik lagi nih ke personalnya Satin sendiri nih dari @safira May. Nah, ternyata Satin ini belum lama ini keterima di UI nih. Nah, terus gimana nih filmnya nih? Gimana caranya ngebagi? Nanti mungkin udah ada perencanaan ngebagi Hmm. kuliah dengan project film ini bagaimana nih? Em, Jujur aku pun sempet bingung gitu loh kayak, aduh gimana nih kalau nanti harus sekolah atau main film gimana ngatur waktunya. Cuman yang selalu ayah dan ibuku bilang, pendidikan tetap nomor satu. Tapi Mhm. aku karena udah berkomitmen dalam film ini, aku juga harus ngeluarin semuanya yang terbaik dari aku buat film ini gitu sih sebenarnya. Jadi kalau karena udah komitmen kedua hal, jadi kita harus pintar-pintar ngebagi juga ya. Jadi kita jalan bareng-bareng aja berdampingan, terus ngobrol juga sama Berdampingan. orang tua gimana cara ngatur waktu yang baik gitu. Jadi kayaknya saat ini nih sama kedua orang tua sangat dekat banget nih ya. Jadi kalau sharing ini sering banget ke kedua orang tua. Nah, Iya ini suatu sih. hal yang bagus sebenarnya gitu kan. Nah, ini juga selanjutnya pertanyaan dari IRGVN. Nah, Satin apa reaksi Papa Gundala kalau saat Satin ini join ke Bumi Langit juga nih. Reaksinya ternyata apakah excited atau ternyata kayak wah gitu atau Ayah gimana? sih selalu dukung aku ya. Jadi ayah seneng pas tahu aku main ini karena ya awalnya emang nggak diizinin. Main film itu belum Mhm. diizinin. Aku harus Mhm. fokus belajar dulu. Cuman ayah ngira juga kayak oke, okay, berarti ini saat yang tepat. Ya udah, ayah ikut seneng apapun pilihan kamu gitu sih sebenarnya ayah. Sebenarnya concern ayah itu lebih ke eh, kesiapan Satin sendiri di komitmen film dan pendidikan gitu mungkin kali ya. Iya, ayah maunya sekolah dulu aja gitu. Tapi pasti ya Satin sendiri udah sebagai seorang yang dewasa pasti udah yakin kalau misalkan Satin bisa Mm-mm. menjalani Ya kita dua-duanya. obrolin aja sih, diskusiin gimana cara bagi waktunya, apakah aku udah siap untuk membagi waktu karena ini kan resiko-resikonya juga dipikirin karena ini kan dua hal yang
besar gitu ya, pendidikan universitas dan main film gitu. Nah, ini nih ada satu pertanyaan lagi dan ini balik lagi ke film Virgo and the Sparklings dari Hmm? FYI_RD Belzen. Nanti di film rambutnya bakal menyesuaikan dengan webtoon nggak Kak Satin tuh? Em, kita lihat aja kali ya, kita lihat aja. Mungkin. Soalnya tim Virgo Kalau juga boleh tahu kami pasti sebelumnya film Virgo and the Sparklings ini udah masih produksi atau bagaimana sih? Atau masih masih praproduksi? praproduksi. Jadi itu Karena masih kan kami, dipikirkan nanti ya. iya, karena kami tim Virgo kan pasti mau yang terbaik buat penonton dan semua Mhm, Virgorges kan. Jadi ya mhm. kita tunggu aja gimana. Ditunggu aja, masih confidential. Oke, pertanyaan selanjutnya dari The Smirking Lioness. Nah, lagi nih. Satin, kamu kan hobi nyanyi. Penyanyi luar favoritmu tuh siapa dan genre lagu kira-kira genre lagu yang Satin suka tuh kayak gimana sih? Penyanyi favorit, aku banyak sih kalau penyanyi favorit. Kalau Mhm. yang perempuan, aku suka Adele. Ada. Aku, kalau yang kayak laki-laki gitu banyak, aku suka Rex Orange. Aku sebenarnya nggak ada personally kayak suka banget sama penyanyi ini. Ada Mhm. sih Shawn Mendes, cuman kayak kalau masalah lagu, aku yang kayak aku pengen dengerin lagu apa aja sih. Kalau genre aku suka pop biasa aja pada umumnya. Pop biasa pada umumnya. Berarti Iya. kemarin pas Shawn Mendes konser di SICC, Satin nonton? Iya. Aku juga nonton. Iya keren sih emang. Nah kalau Satin bisa main alat musik. Bisa, aku bisa Alat musik favorit yang bisa Satin mainin apa nih? tapi aku bukan bisa jago banget gitu Mhm. enggak ya. Aku bisa gitar, aku bisa ukulele sama keyboard. Jadi ya itu bisa bekal juga sih buat buat Hmm. film Virgo and the Sparklers ini yang sebenarnya filmnya juga musikal juga kan ya. Musik banget ya. Musik banget gitu. Nah, selanjutnya nih, ada pertanyaan dari Ed Dilan Robi P. Nah, susah nggak sih belajar piano musik klasik? Nah, ini ternyata karakter Usi ini Hmm. cukup berbeda permusikannya dengan Satin sendiri nih. Nah, Iya, mungkin ini kan beda-beda sesuatu hal banget. yang beda banget kan. Nah, susah nggak sih nanti belajar piano musik klasik atau itu jadi pikiran buat Satin, aduh nanti harus bisa nih gimana atau gimana nih? Jadi susah banget karena Hmm, jujur aku buta not dan waktunya tuh pendek persiapannya. oke. Cuman untuk belajar musik karena menurut aku ya pada dasarnya belajar musik itu fun. Fun. Jadi ya kita bawa santai aja, kita bawa fun. Nanti aku akan usaha semaksimal mungkin untuk mewujudkan usi yang orang-orang bayangkan Pasti. gitu. Jadi masih berusaha untuk ini ya, harus berusaha Mm-mm. buat Karena susah. nampilin karena susah. Iya, memerankan suatu peran yang di luar comfort zone kita itu adalah sebuah tantangan Mm-mm. baru. Itu emang Tapi emang seru sih, tapi seru. challenging. Ya dinikmatin aja kalau kalau Iya. kata Papa Gundala. Nah, ini ada pertanyaan nih dari Chadiol. Satin kan nanti jadi member band dan pemain piano musik klasik. Mm-mm. Apa sih referensi musik untuk memperdalam peran sebagai Usi? Musik-musik klasik dari zaman zaman Renaissance kah atau dari zaman gimana nih? Aku banyak-banyak dengerin Mozart, Mozart. Chopin. Iya, terus Beethoven, pokoknya gitu-gitu aku dengerin sampai aku kayak oke ini emang Usi nih emang kayak gini. Jadi Mm-mm. mau aku dulunya suka dengerin apa enggak, aku harus dengerin karena emang Usi kan dididiknya musik klasik yang disiplin. Jadi aku juga harus memperbanyak referensi musik-musik klasik gitu. Karena nanti juga bakal aku mainin kan. Oke, nih ada pertanyaan bagus juga nih dari Ed Nashir A. Kenapa sih Satin mau ambil jurusan psikologi? Satin tertarik banget nih sama sama psikologi atau Hmm. Satin punya cita-cita lain sebagai psikolog kah? Gitu. Jadi aku tuh tertarik dengan ilmu yang mempelajari tentang cara berpikir manusia, human behave gitu-gitu. Jadi emang aku suka ilmu psikologinya aja. Jadi diperdalam di Mm-mm. psikologi ya. Nah, selanjutnya nih ada pertanyaan juga lagi nih dari The Smirking Lioness. Satin film luar favorit Satin tuh apa sih? Itu Wah, kayaknya rambutnya terinspirasi dari Clementine ya. iya Eternal Coba Sunshine. dikonfirmasi. Aku suka banget film itu. Tapi rambut aku kayak gini, kemarin aku baru ngeh pas udah jadi rambutnya gini. Ih, mirip juga ya sama Clementine gitu. Tapi kalau film favorit banget, aku suka Parasite.
Aku suka film yang kayak plot twist gitu Plot twist. loh. Ah, apa psychological Mm-mm. thriller ya jatuhnya Iya, ya. aku suka banget. Ah, oke. Jadi sebenarnya kalau Uzi lagi Satin ini kayaknya cukup ini ya apa suka film berat ya ternyata ya. Parasite ya, aku juga setuju Mm-mm. sih Parasite juga mind blowing. Oke deh, kira-kira ada lagi pertanyaan sobat muda lainnya atau Ayo, bagaimana? Ayo, yang masih mau nanya-nanya lagi masih bisa sambil mumpung ada Satin di sini kita boleh-boleh tanya kalau tentang film kenapa? favoritnya apa, Kak? Kakak suka film Aku favorit apa? Wah, aku suka film The Devil Wears Prada. Lebih ke Oh, drama. aku tahu. Iya. Karena aku di situ pikir di situ ada salah satu nilai-nilai moral yang Wah, yang bisa diambil juga buat di kehidupan karir sebenarnya. Nah, kalau misalkan Usi kan denger ini nih, apa musiknya lebih ke pop nih. hmm? Nanti kalau misalkan di film Virgo and the Sparklings ini kira-kira nanti Usi akan ikutan nyanyi juga kah atau Nyanyi ada nggak ya? perencanaan ke sana? Nyanyi nggak ya? Cuman kan kalau di komik, sebagai semua orang udah tahu, Usi itu Hmm? nggak bisa nyanyi, suaranya jelek. Mhm. Nah, Tapi kan kita nggak tahu. Ini penuh kejutan, jadi kita nggak tahu gimana di filmnya. jadi Mungkin masih ada ditunggu. surprise, jadi masih tunggu juga. Oke, nah udah menjerumus ke ini nih ya, kan Satin udah mulai masuk ke dunia perfilman nih. Nah, kira-kira Satin sempat kepikiran gak sih buat jadi sutradara? Sutradara belum sih kayaknya ya. Itu masih di luar kapasitas aku, karena Kapasitas. itu menurut aku sutradara tuh pekerjaan yang luar biasa berat juga dan membutuhkan skill yang banyak. Mm-mm. Jadi mungkin ya kalau misalkan di dunia perfilman kan ada orang yang di depan panggung sama di belakang panggung, maka dua itu punya kapasitas yang berbeda gitu ya. Terus ada pertanyaan lagi nih. Tadi proses casting udah dijawab ya. Dari apa tadi Virgo Starhan ya apa Talent search. Virgo Talent Search maaf. Iya. Nah, nih lagi nih. Tadi ngomongin film nih ya. Satin kalau film Indo sukanya apa nih yang Film Indonesia. Satin suka film Indonesia? Aku suka posesif. Aku suka. Posesif. Hmm. Itu yang bagus bagus bagus. Tuh. eh Sebentar lagi saya lihat dulu pertanyaannya. Kira-kira Satin di rumah ini kegiatannya ngapain aja nih selain tadi kalau misalkan mikirin mikirin kuliah dan mikirin juga Mm-mm. praproduksinya Virgo, apa di rumah beberes kamar kah atau gimana yang sering Satin lakukan? Bantuin ibu Bantu ibu beres-beres ya. beres-beres. Terus paling nonton. Mm-mm. Udah. Latihan piano juga sih. Itu karena Latihan aku piano juga juga. senang ngulik lagu kan. Jadi aku latihan keyboard. Oke, ini ada pertanyaan dari Ed Anton Ireng. Itu untuk jaga fisik biar fit dan kuliah itu gimana? Hmm. Apalagi di saat ini Satin suka olahraga. Aku suka olahraga. Nah, Satin biasa olahraga apa sih di rumah? Apalagi pas lagi self quarantine kayak gini di rumah. Kalau sebelum karantina, aku emang nge-gym kan. Tapi Mhm. karena ada karantina, jadi di rumah aku home workout aja yang ada di YouTube. Aku ikutin aja gitu. Jadi ikut Terus makan makanan yang sehat, minum banyak air ah. putih. Nah, ini bisa jadi tips juga buat sobat muda dan Virgorges semua. No, jangan lupa minum air putih yang secukupnya, Mm-mm. Cuci tangan makan juga makanan yang cuci sehat. tangan. Cuci tangan itu juga penting. Oke deh, terakhir nih, Satin ada pesan-pesan terakhir buat Virgorges dan sobat muda yang di rumah aja nih, buat ngejalanin self quarantine di rumahnya. Kira-kira ada pesan penyemangat nggak? Pokoknya stay safe di rumah aja karena semakin kalian sering di rumah, ini semakin cepat berlalu. Jangan bandel keluar-keluar, jaga kesehatan, dan ditunggu film Virgo and the Sparkling. Ditunggu film Virgo and the Sparklings-nya. Oke, Satin, thank you banget nih udah ikutan Terima ngobrol sama kasih. Virgorges dan Sobat Muda. Sehat selalu, ditunggu kabar Sehat baik selalu juga, selanjutnya Kak. dan filmnya. Terima kasih Bye. banyak. Oke, oke. eh, jadi barusan kita udah ngobrol bareng Satin, dan habis ini kita